Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi di video pembelajaran tematik. Oke, untuk tematik kali ini kita sudah masuk ke subtema. Subtema berapa ya? Yaitu sudah masuk ke subtema 3. Ya betul. Di tema 3 subtema 3 ini hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, di sini ada muatan imtak dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, di situ disebutkan bahwa makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian untuk selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini, mengapa setiap hari itu kita dianjurkan makan 3 kali sehari dengan makanan sehat dan bergizi? Kenapa ya kira-kira? Ya, jadi nih, kalau kita makannya itu kurang atau kita tidak sarapan, misalkan nih pada pagi hari saat mau berangkat sekolah, sudah pasti nanti di sekolahan kita merasa capek, merasa lebih cepat lemah atau badannya menjadi lesu, tidak bersemangat, terus tidak bisa berpikir, tidak bisa berkonsentrasi. Lah, itu penyebabnya. Jadi setiap hari itu kita harus dianjurkan makan 3 kali sehari. Nah, makannya itu dengan apa? Ya sudah pasti dengan makanan yang sehat dan bergizi. Tujuannya agar tubuh kita itu selalu tercukupi dengan asupan gizi yang seimbang. Lah, makanan sehat itu yang apa? Yaitu yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran dan susu. Itu adalah makanan sehat. Kemudian nih, sarapan itu penting gak sih buat kita? Ya sudah pasti ya. Sarapan itu sangat penting, seperti yang tadi sudah Ustadzah jelaskan bahwa jika kita tidak sarapan, maka nanti pada siang harinya bisa saja kita makannya jadi rakus atau saking laparnya, jadi siangnya itu kita makan banyak sehingga itu menjadikan tidak baik untuk perut ya jika kita makan terlalu berlebihan. Jadi untuk menjaga agar di siang harinya itu kita tidak terlalu banyak makan dan tidak terlalu banyak ngemil, maka disitulah pentingnya sarapan. Selain itu, apa saja sih alasan pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah? Yang pertama, melatih konsentrasi belajar. Kemudian yang kedua, memberi energi untuk melakukan aktivitas. Nah, tubuh itu kan memerlukan energi agar kita bisa beraktivitas. Dengan asupan gizi sarapan yang baik, lah kita tentunya mempunyai energi yang cukup untuk memulai sekolah kita misalkan, atau untuk memulai berolahraga, atau untuk memulai aktivitas kita sehari-hari agar tidak mudah merasa lemas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan disiplin dengan membiasakan bangun dan mengkonsumsi gizi seimbang. Sarapan itu kan juga dapat membantu kita memperoleh gizi yang seimbang karena terhindar dari cemilan yang berisiko mengandung gula tinggi. Kemudian yang keempat, mencegah makan berlebih di siang hari. Jadi seperti yang tadi Ustadzah kasih tahu bahwa dengan mengkonsumsi sarapan, nafsu makan kita menjadi lebih terkontrol sehingga resiko obesitas atau kegemukan pun dapat dikurangi. Kemudian yang terakhir, membangun karakter generasi masa depan. Maksudnya di sini adalah membiasakan sarapan pagi, berarti membiasakan kedisiplinan waktu makan serta mempersiapkan karakter baik untuk masa depan.
depan. Ya, oke anak-anak. Kemudian menjaga asupan makanan itu sangat penting bagi tubuh. Selain itu, memelihara kesehatan organ pencernaan juga sangat penting bagi tubuh. Coba masih ingatkah kamu gangguan yang dapat terjadi pada organ pencernaanmu? Gangguan apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, salah satunya adalah sariawan, terus ada sakit mah atau sakit lambung, terus ada diare, dan ada juga sembelit atau konstipasi. Itu beberapa gangguan yang terjadi pada organ pencernaan kita. Nah, untuk mencegah gangguan tersebut, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan? Ya, anak-anak di sini ada yang bisa menyebutkan upaya apa saja yang dapat kita lakukan? Coba kalian buka buku halaman 84. Di situ ada gambar upaya memelihara organ pencernaan. Ya, sambil mendengarkan video penjelasan Ustazah, sambil kalian menulis jawabannya ya. Jadi gambar yang pertama yaitu menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, makan makanan bersih dan sehat. Yang ketiga yaitu makan makanan bergizi dan porsi yang cukup. Yang keempat, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sebelum makan. Kenapa kita harus cuci tangan sebelum makan? Kalau nggak cuci tangan, di dalam tangan atau di kuku kita mungkin di situ kan banyak kuman. Jika kita langsung makan dengan posisi tangannya kita kotor, maka kuman tersebut akan ikut masuk dengan makanan ke dalam tubuh kita, sehingga kuman itu akan menjadi penyakit nantinya. Jadi sebelum makan anak-anak harus cuci tangan dulu ya dengan sabun. Kemudian gambar yang selanjutnya. Nah, di sini adalah makan dengan pelan dan mengunyah makanan hingga lembut. Makannya tidak usah buru-buru. Jadi nanti jika makanannya itu tidak lembut atau kita mengunyahnya tidak benar, maka organ pencernaan kita bisa bermasalah. Nah, kemudian minum air putih sedikitnya itu 8 gelas setiap hari, dan banyak mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Kemarin sudah disebutkan bahwa jika kita kekurangan serat atau makan sayur dan buah, maka tubuh kita akan kena gangguan pencernaan, yaitu apa? Sembelit atau konstipasi atau susah BAB. Jadi anak-anak harus cukup atau harus mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Kemudian makan teratur sesuai jadwal untuk menghindari penyakit mah atau sakit lambung. Kemudian tidak makan makanan yang terlalu pedas dan asam nih. Kalau makan terlalu pedas dan asam, nanti lambung kita bisa sakit atau bisa juga kita jadi diare ya kalau makannya terlalu pedas. Kemudian yang terakhir adalah melakukan olahraga secara teratur. Jadi itulah upaya untuk memelihara organ pencernaan. Oke anak-anak, selanjutnya nih, masih ingatkah kalian mengenai organ pencernaan manusia? Ayo di sini siapa yang masih ingat? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Buka buku halaman 87. Di buku tersebut ada gambar proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Coba kira-kira apa yang pertama? Yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, itulah urutan organ pencernaan manusia. Kemudian tugas kalian ya, Ustazah beri tugas, tulislah jalannya proses pencernaan makanan yang berlangsung dalam tubuh. Jadi silakan kalian tulis jalannya proses pencernaan itu bagaimana ya, dan dijelaskan loh ya.
Kalau tidak cukup di buku paket, boleh kalian tulis di kertas, lalu kertasnya kalian staples di halaman 87. Untuk selanjutnya, nih, gambar apa ini ya? Ada yang kurus, ada yang gendut. Nah, jadi nih, kalori itu kunci berat badan sehat. Apa sih kalori? Nah, siapa nih yang merasa tubuhnya terlalu kurus dan merasa tubuhnya terlalu gemuk atau obesitas? Ya, lebih baik kita tubuhnya seimbang ya. Maksudnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu kurus. Jadi, nih, tahukah kalian apa itu kalori? Siapa yang tahu? Ya, betul. Kalori adalah takaran energi dalam makanan. Itu disebut dengan kalori. Lah, tahukah kamu jika jumlah kalori yang dibutuhkan tiap orang itu berbeda-beda, bergantung pada jenis makanan, usia, tinggi dan berat badan, serta jenis kegiatannya loh ya. Coba perhatikan nih kegiatan berikut. Bersepeda, kira-kira butuh banyak kalori atau sedikit kalori? Ya betul, bersepeda membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan dengan berjalan santai. Berjalan santai membutuhkan lebih sedikit kalori daripada bersepeda. Jadi, coba kalian buka di sini ada di buku ya, halaman 90, halaman 90, silahkan kalian isi manakah yang membutuhkan kalori banyak. Misalkan nomor 1 itu ada gambar berlari, butuh kalori banyak atau tidak. Silakan kalian isi ya sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, untuk selanjutnya nih, tadi kita membahas kalori ya. Jika tidak digunakan, maka kalori dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Wah, hati-hati nih, kalau yang banyak lemak di dalam tubuh, maka nanti bisa terserang penyakit atau tubuhnya menjadi obesitas, kegemukan. Maka dari itu, nih kalian lihat di sini apa saja sih yang makanan yang mengandung banyak kalori dan makanan yang rendah kalori. Lah, karbohidrat, protein dan lemak adalah jenis nutrisi yang mengandung kalori. Karbohidrat kemarin kan kita sudah tahu apa saja jenisnya. Protein apa saja kita sudah tahu. Lemak juga kita sudah tahu ya. Jadi tiap gram lemak rata-rata mengandung 9 kalori. Sedangkan karbohidrat dan protein mengandung 4 kalori. Kalori dalam makanan kemasan biasanya itu bisa dilihat di bagian belakang produk. Seperti misalkan kalian makan jajan, lah belakangnya itu bisa kalian baca. Di situ ada daftar kalorinya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa persen. Seperti itu ya. Kalau kalian sekarang sedang ada jajan di rumah, nanti kalian cek. Lah di situ nanti bisa kalian tahu kandungan kalorinya. Nah, untuk menjaga agar berat badan itu tetap sehat, kita memerlukan asupan kalori yang cukup. Jumlah kalori yang dimakan lebih banyak daripada kebutuhan, maka kita akan mengalami kegemukan atau obesitas. Sedangkan jika kalori yang masuk lebih sedikit daripada kebutuhan, tentu akan menimbulkan gangguan dalam tubuh, misalnya menderita penyakit kwashiorkor atau kurus, badannya menjadi kurus. Sekarang kita isi bareng-bareng ya. Silahkan kalian bisa buka buku halaman 89. Ya, sambil mendengarkan penjelasan sambil kalian isi. Gambar pertama ada kentang. Kentang termasuk tinggi kalori atau rendah kalori? Yaitu tinggi kalori. Kemudian daging juga tinggi kalori. Apa saja yang tinggi kalori? Ya, martabak tinggi kalori, pizza tinggi kalori, mie instan tinggi kalori, dan buah itu rendah kalori. Ya, oke anak-anak, itulah penjelasan tentang kalori dan tadi tentang pentingnya sarapan. Jadi Ustazah harap setelah melihat video ini kalian bisa memahami dan jangan lupa tugas yang tadi sudah Ustazah berikan dikerjakan. Ya, selamat beraktivitas ya, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya.
jika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Oke, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.